Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari tugas kelompok yang sudah kami buat, yaitu tentang materi weighted product atau weighted product yang untuk memenuhi mata kuliah Artificial Intelligence, di mana kami yaitu kelompok yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Aprilia Vanessa Matondong, dan juga ada anggota kelompok kedua bernama Elvira Wuntuan, anggota kelompok ketiga bernama Faranento, dan anggota keempat bernama Timothy Sigar. Perkenalkan, nama saya Elvira Wuntuan. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari weighted product. Menurut Yon dalam buku Kusuma Dewi 2006, metode weighted product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Selanjutnya, langkah penyelesaian weighted product. Untuk langkah pertama, menentukan kriteria. Langkah kedua, menentukan rating kecocokan. Langkah ketiga, melakukan normalisasi bobot. Langkah keempat, menentukan nilai vektor S. Langkah kelima, menentukan nilai vektor V. Dan langkah terakhir, langkah keenam, meranking nilai vektor V. Ya, perkenalkan, nama saya Timothy Sigar, dan pada saat ini saya akan menjelaskan contoh kasus yang akan kami selesaikan. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 sama dengan Ngemplak, A2 sama dengan Kalasan, A3 sama dengan Kota Gede. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk sebuah lokasi. Selanjutnya, tingkat kepentingan bobot di setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 itu sama dengan sangat rendah, 2 rendah, 3 sama dengan cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Pada saat ini saya akan menjelaskan perhitungan secara analitik, yaitu penyelesaian pertama yang harus kita tentukan, yaitu menentukan kriteria-kriteria. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat kriteria di mana sudah terlihat tadi di soal, yaitu C1 sama dengan jarak terdekat dengan pasar per kilometer, yaitu di mana sifatnya adalah biaya kos. Atau alasannya karena pabrik yang diharapkan adalah dekat dari pasar agar proses distribusi barang tidak memakan biaya mahal. Begitu juga yang C2 sama dengan kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Yaitu untuk alasannya, seperti bisa kita lihat di sini, karena posisi pabrik yang diharapkan adalah jauh dari perumahan penduduk agar proses distribusi barang tidak terganggu. Begitu C3, C4, C5, dan seterusnya. Jadi kriteria-kriteria ini merupakan data yang sudah ada dari soal yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya, kedua, kita harus menentukan rating kecocokan. Dan di sini kita harus membuat tabel di mana alternatifnya adalah A1, A2, A3, dan kriterianya adalah C1, C3, C2, C3, C4, dan C5. Dan berisi angka-angka atau nilainya, di mana dia menghasilkan matriks seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita melakukan normalisasi bobot di mana W sama dengan 5,3,4, 4,2. Maka perbaikan bobot yang dilakukan adalah W1 sama dengan 5 per dalam kurung 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 5 per 18. Jadi di sini 5 per yang ada itu W di sini. Kemudian jika nilai W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 ditambah W5 dijumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi bisa kita di sini
0,28 ditambah 0,17 ditambah 0,22 ditambah 0,22 ditambah 0,11 sama dengan 1. Kemudian yang keempat, menentukan nilai vektor S, yaitu menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif. Untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya. Di sini jadi sama dengan S1 sama dengan 0,75 dikurangi 0,8 dikali 2000 dikurang 0,17 dikali 18 dikurangi 0,22 dikali 500,22 dikali 500 kurang 0,11 sehingga dia menghasilkan 0,1920. Jadi di sini S1-nya itu C1 dikurangi W1. Kemudian dikalikan dengan C2 dan dikurangi dengan W2. Jadi seperti itu. Dan seterusnya lanjut lagi ke C3 dikurangi W3. Kemudian C5 Nah, sini bisa kita lihat. Dan terakhir adalah C5. Nah, di sini 50,22 ya. Selanjutnya kita menentukan nilai vektor 5, di mana V1 sama dengan S1 per S1 ditambah S2 ditambah S3, yaitu harus menghasilkan hasil dari S1, kita bagikan dengan S1 lagi, kemudian ditambah dengan S2, dan ditambahkan dengan S3, sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini, untuk perhitungannya. Dan yang keenam adalah untuk merangking nilai vektor 5 atau V. Vektor 5. Dengan melihat poin nomor 5, didapatkan kesimpulan bahwa nilai V2 lebih besar dibanding nilai V1 dan V3. Jadi yang pertama, ranking 1 itu V2 yaitu 0,3916. Ranking 2 yaitu V1 0,3546. Ranking 3 yaitu sebenarnya 0,2539. Jadi itu sekedar sedikit penjelasan tentang penyelesaian dari weighted product. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam perhitungan menggunakan bahasa pemrograman. Perkenalkan, nama saya Parenta Chatmonto. Jadi di sini saya akan menjelaskan program. Jadi di sini menggunakan bahasa Python. Jadi pada baris pertama ini import NumPy async np. Ini mengimpor pustaka NumPy dengan alias np. Digunakan untuk melakukan operasi matematis dalam kode Python. Selanjutnya di barisan yang ketiga ini ada def calculate weight product, kriteria dan score dan weight. Ini definisi fungsi yang menerima dua argumen, yang dimana itu ada kriteria score dan weight. Kriteria score itu untuk skor kriteria perusahaan atau daerah, dan weight itu untuk bobot kriteria. Selanjutnya di sini kita bisa lihat total weights-nya itu sama dengan sum weights itu
Ini untuk menghitung jumlah total bobot dengan menjumlahkan semua bobot yang diberikan. Selanjutnya ini ada W sama dengan W per total weight for W in weight. Jadi ini menghitung vektor bobot relatif dengan membagi setiap bobot dengan total bobot. Ini menghasilkan vektor bobot relatif W. Selanjutnya di sini ada S sama dengan ke kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Ini adalah kumus kosong S yang akan digunakan untuk menyimpan nilai S untuk masing-masing perusahaan atau daerah. Selanjutnya ini for area score in criteria score dot item itu ini adalah loop for yang mengulang melalui setiap perusahaan atau daerah dan nilai-nilai skornya dalam kamus kriteria skor. Selanjutnya di sini ada S dalam area itu kemudian nanti prod, nanti power, skor dalam buka kurung skor, koma W itu ini menghitung nilai S untuk menghitung nilai S untuk setiap perusahaan daerah. Nilai S ini dihitung sebagai produk dari hasil pemangatan nilai-nilai kriteria dengan vektor bobot W. Selanjutnya ini ada total S. Total ini sama dengan sum S titik value ini. Ini menghitung jumlah total semua total nilai S. Total nilai S yang telah dihitung sebelumnya. Yang dihitung di atas ini S. Selanjutnya ini V. Ini sama dengan area. Dan selanjutnya ini menghitung vektor referensi V. Sama dengan di atas dengan membagi masing-masing nilai S dengan total. Hasil W. Dengan area. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada base area. Base area ini menentukan perusahaan atau daerah terbaik dengan yang memiliki nilai terbesar di vektor preferensi V. Sedangkan yang base value itu ini adalah nilai preferensi terbaik yang sesuai dengan perusahaan atau daerah yang terbaik. Selanjutnya di sini kita bisa lihat next input. Ini untuk menginput, memproses input bobot pengguna dengan membagi string yang diinputkan menjadi daftar angka mengganti oleh koma. Jadi mengganti pakai koma. Jadi biasa untuk misalnya 0,075 itu dituliskan dalam 0.75. Nah, selanjutnya kita koma, habis itu yang kedua. Selanjutnya itu ada weight. Jadi weight itu ini kita bisa lihat ini weight ini memproses input bobot pengguna dengan membagi string yang diinputkan menjadi daftar angka untuk mengapit oleh angka kurang lebih sama oleh koma di atas. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada kriteria skor. Ini adalah kamus kosong sama dengan yang di atas itu S. S itu digunakan untuk menyimpan skor kriteria untuk masing-masing perusahaan daerah. Ini kriteria skor kriteria. Selanjutnya ini ada area sini. Jadi digunakan ini adalah daftar perusahaan atau daerah yang akan dinilai. Jadi orang dapat menggantinya dengan perusahaan atau daerah yang sesuai dengan kasus yang orang miliki. Di sini kita bisa lihat ada for area in area. Di sini ini loop atau for yang akan menghitung melalui setiap perusahaan atau daerah yang ingin dinilai. Contohnya di sini ada kriteria input kurang lebih sama dengan tadi.
Ini untuk meminta pengguna memasukkan skor kriteria untuk perusahaan daerah tertentu melalui input. Kurang lebih sama input value. Ini memproses input pengguna dengan membagi string yang diinput menjadi daftar angka. Di sini kita bisa lihat terdapat beberapa cetakan print. Kita bisa lihat print di sini yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan bobot, nilai S, nilai V. Kita bisa lihat ini nilai V, nilai S, nilai W, dan perusahaan daerah terbaik dengan tingkat angka yang di belakang. Jadi kita akan coba untuk menghitungnya. Jadi di sini soalnya kita tunggu. Jadi kita masukkan bobot. Bobotnya itu pertama itu kita ambil dengan soal yang sudah teman saya cari. Bobotnya itu ada 5,4 3,4 Selanjutnya untuk area A itu kita ambil ada 0,75, 2000, 18, 50. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi. Tunggu. Maaf. Ini. Melihatnya saya sudah lupa. Ini ada, jadi itu ada 500 ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini 50,500. Maaf, 500. Enter, selanjutnya itu ada 0,50,1500 baru 20,40,450. Selanjutnya di area C itu ada 0,90, 2050, 35 juga, 800. Oke, jadi di sini kita bisa lihat nilai bobot yang kita dapatkan itu adalah 0, untuk bobot yang pertama itu 0,278. Selanjutnya itu ada 0,167, 0,22, selanjutnya itu ada 0,222, dan terakhir itu ada 0,11. Dengan nilai S-nya itu area A itu mendapatkan nilai 29,638, area B itu 24,303, area C itu 35,324. Nah, dan nilai V yang didapat itu ada area A itu 0,332, area B itu ada 0,272, dan area C itu ada 0,396. Jadi perusahaan atau daerah terbaik adalah area C dengan mendapatkan nilai V-nya itu ada 0,396. Saja dari saya. Sekian.
Terima kasih. Kesimpulannya, untuk menghubungkan rating atribut kita dapat menggunakan metode weighted product karena fleksibilitas dan kemudahan pengguna dan kemampuan memodelkan preferensi pengambilan keputusan. Hasilnya mudah dipahami, cepat dihitung, dan mudah disesuaikan dengan perubahan situasi. Akan tetapi, perlu diperhatikan dalam menentukan bobot dan pengukuran kriteria, dan metode ini tidak mempertimbangkan interaksi antar kriteria. Sekian dari kami, terima kasih.